Selama puluhan tahun, ada satu hal yang terus membuat Amerika Serikat dan Israel tidak bisa tidur nyenyak. Program nuklir Iran. Bukan tanpa alasan, mereka takut, sangat takut, jika satu hari nanti, Iran benar-benar berhasil menciptakan senjata nuklir. Dan kekhawatiran itu bukan hanya sebatas wacana. Pada 13 Juni 2025, Israel kembali melakukan serangan besar-besaran. Fasilitas nuklir, basis militer, hingga para ilmuwan nuklir Iran jadi target utama. Tapi, kenapa sih program nuklir Iran sedemikian ditakuti? Untuk memahami ini, kita harus kembali ke tahun 1957, saat Iran masih berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Saat itu, Iran bersahabat erat dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Bersama Amerika, Iran membangun program nuklir sipil. Tapi semuanya berubah total ketika revolusi Islam meletus pada 1979. Shah digulingkan, dan Iran beralih menjadi Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini, yang sangat anti-Barat. Amerika langsung menarik dukungannya. Tapi, teknologi nuklir sudah terlanjur ada di tangan Iran. Dan inilah yang menjadi awal dari ketakutan panjang Barat terhadap apa yang bisa dilakukan rezim baru Iran. Lalu, apa sebenarnya yang membuat nuklir Iran begitu krusial? Jawabannya, uranium. Uranium alami yang ditambang mayoritas terdiri dari U-238, yang tidak bisa digunakan langsung. Yang dibutuhkan adalah U-235, dan jumlahnya hanya 0,7%. Untuk memisahkannya, dilakukan proses rumit bernama pengayaan uranium, dan ini kuncinya. Untuk kebutuhan energi, uranium hanya perlu diperkaya hingga 3,6–5%. Tapi untuk membuat senjata nuklir, dibutuhkan uranium dengan kadar 90%, dan ini bukan pekerjaan mudah. Diperlukan mesin khusus bernama sentrifus yang memutar gas uranium dengan kecepatan sangat tinggi. Lalu, sejauh mana perkembangan Iran? Iran awalnya memakai model lama, IR-1. Tapi sekarang, mereka sudah punya ribuan mesin canggih, IR-6 dan IR-9. Mulai awal 2000-an, dunia internasional, lewat IAEA, sudah mencium adanya pengayaan uranium tingkat tinggi di Iran. Setelah bolak-balik diberi sanksi dan negosiasi, pada 2015, Iran akhirnya menyepakati perjanjian nuklir bernama JCPOA. Iran setuju hanya memperkaya uranium sampai 3,67%, dengan imbalan sanksi dicabut. Tapi pada 2018, Presiden Donald Trump menarik kembali Amerika Serikat dari perjanjian itu. Iran pun kembali meningkatkan level pengayaannya. Dan sejak saat itu, jumlah uranium yang diperkaya terus meroket. 2019, 160 kg uranium diperkaya sampai 4,5%. 2020, naik drastis hingga 2,2 ton. 2021, Iran mulai memperkaya uranium sampai 60%. 2025, jumlah uranium 60% milik Iran mencapai 409 kg. Angka ini mengkhawatirkan. Karena kalau Iran mau melompat dari 60% ke 90%, itu bukan hal mustahil, apalagi dengan teknologi sentrifus yang mereka miliki sekarang. Apakah itu berarti Iran akan membuat senjata nuklir? Tunggu dulu. Sampai saat ini, IAEA belum pernah menyatakan bahwa Iran tengah membuat senjata nuklir. Faktanya, membuat senjata nuklir bukan cuma soal uranium. Dibutuhkan hulu ledak, sistem peluncur, dan teknologi militer lainnya. Iran pun selalu menyatakan bahwa program nuklir mereka hanya untuk kebutuhan sipil dan energi. Tapi meski belum ada bukti, Israel tetap bertindak. Pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran. Salah satu targetnya adalah Natanz, fasilitas yang terletak jauh di bawah tanah. Sayangnya, belum diketahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Untuk menghancurkan bunker semacam itu, dibutuhkan bom penghancur bunker, yang hanya dimiliki Amerika Serikat, dan tidak pernah diberikan ke Israel. Maka Israel menggunakan cara lain, menyerang bagian permukaan, dan bahkan membunuh ilmuwan dan pejabat militer Iran di Teheran dan kota-kota lain. Selama lebih dari 60 tahun, program nuklir Iran telah berevolusi dari simbol kemitraan dengan Barat menjadi simbol ketakutan dan ketegangan. Kini, dengan pengayaan uranium mencapai 60%, Israel merasa waktu semakin menipis. Lalu muncul pertanyaan besar.
Apakah serangan Israel ini mampu menghentikan ambisi nuklir Iran? Atau justru malah membuka pintu menuju konflik global yang lebih besar dan berbahaya? Jawabannya bisa jadi sedang ditulis saat ini juga. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan terus membahas konflik dunia dari sisi yang jarang dibahas media arus utama.